Belakangan ini, virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Eits, tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu, cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama. Karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan, di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang, karena kamu harus tahu. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Minggu 2 Agustus 2020. Kita bersyukur pagi ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada di tempat ini. Oleh karena itu, ibadah kita hari ini dituntun dalam satu tema, tertolong karena anugerahnya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama berdiri, kita angkat pujian, Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita.
segenap jemaat Tuhan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Mari kita duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, dalam segenap kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Dalam segenap kerendahan hati, kita menyatakan pengakuan kita. Maka kepada kamulah yang berduka serta menyesal karena dosamu, berita anugerah Allah meneguhkan kita kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Lalu kita disegarkan oleh petunjuk hidup baru demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Jemaat Tuhan, saatnya kita membaca Mazmur responsorial dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 7. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu.
kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Amin. Amin. Pujian Jadilah Tuhan Kehendakmu dari PKJ 127 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan. 3 bagian bacaan Alkitab di pagi ini akan bersama-sama kita baca, dan karena itu mari sebelumnya mempersiapkannya. Masing-masing yang pertama dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32 yang merupakan bahan utama. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5, dan bacaan Injil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Untuk itu, mari kita teduhkan hati, merendahkan diri, memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu atas kasih-Mu bagi kami. Memungkinkan kami ada menikmati hadirat-Mu melalui persekutuan ibadah hari Minggu di pagi ini. Baik kami seberapa yang Tuhan mungkinkan hadir di gedung gereja ini, pun setiap kami yang ada di rumah bahkan di mana-mana saja. Kami dipersekutukan di dalam roh, dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sekalian, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dan perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu, baik yang akan membacakannya, yang menyampaikannya melalui khotbah, juga segenap kami yang mendengarkan. Ampuni kiranya dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Kejadian 32 ayat 22 hingga 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada waktu malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecek. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku."
Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu nampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi di pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua pasal Roma ayat 9 sampai 5 yang berjudul Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hati ku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau berkutuk dan berpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan berjalan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan berjanji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita saya jemput kita berdiri menyambut Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Inilah Injil Yesus Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh.
yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan setia memeliharanya dalam segenap hidup karunia Tuhan. Purre sumanga puang tukadani. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat buat kita sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Apapun keadaan kita sungguh yakin bahwa kita terus menikmati anugerah pertolongan Tuhan. Sebagaimana tema yang akan kita renungkan di pagi ini, tertolong karena anugerahnya. Makariman belanna kamasokanan napuang. Berpijak pada bahan utama pada Kejadian pasal 32 ayat 22 dan seterusnya yang berkisah soal Yakub. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan nama Yakub, salah satu tokoh dalam Alkitab, salah seorang anak Ishak, apa yang ada dalam pikiran dan benak Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya pribadi kalau mendengar nama Yakub, maka yang langsung terbesit dan terlintas dalam pikiran saya adalah keberanian seorang anak mengelabui ayahnya, keberanian seorang anak menipu ayahnya demi hak kesulungan, keberanian seorang adik merampas hak kesulungan Esau kakaknya, sekalipun dalam kisah ini Ribka ibunya juga punya andil. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa melalui peristiwa penipuan itulah, melalui peristiwa perampasan hak kesulungan itulah yang membuat Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub. Dan karena itu Yakub harus pergi menyelamatkan diri, menghindar dari kejaran Esau kakaknya, pergi ke rumah Laban, pamannya. Itu bisa kita lihat pada teks Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai ayat 45. Dan Yakub hidup di rumah Laban kurang lebih 20 tahun. Kita dapat lihat pada catatan teks Kejadian pasal 31 ayat 38. Sampai ia berinisiatif untuk kembali pulang ke kampung halamannya, sebagaimana bagian perikop bacaan kita saat ini, di mana Yakub masih sangat ketakutan bertemu dengan Esau karena masalah hak kesulungan yang boleh dikata sudah 20 tahun kejadiannya. Lalu dalam ketakutannya itu, Yakub terus berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menjumpainya melalui malaikatnya. Itu kita bisa lihat pada Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai ayat 2.
Coba kita lihat sama-sama Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah," sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai ke dalam bagian bacaan kita saat ini, Allah berkenan bergulat dengannya dalam rangka untuk meyakinkan Yakub bahwa ia tidak dapat hidup mengandalkan kekuatannya. Ia tidak dapat hidup mengandalkan kehebatannya dan kemampuannya. Sehingga melalui pergulatan ini, Yakub mengalami dua hal. Yang pertama, namanya diubah menjadi Israel, artinya pejuang Allah. Yang kedua, Yakub mengalami cedera pada pangkal paha sebagai simbol bahwa sesungguhnya Yakub tidak bisa hidup bergantung pada kemampuannya, pada kelebihannya, pada kehebatannya, tetapi Yakub hanya bisa hidup bergantung pada anugerah pertolongan Allah. Sehingga menarik ketika Yakub sendiri yang mengatakan di bagian teks bacaan kita bahwa sesungguhnya ia telah melihat Allah dan ia merasa nyawanya tertolong. Kalau kita lihat di ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ibu bapak, saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita selaku umatnya. Kalau Yakub melarikan diri dari Esau selama kurang lebih 20 tahun dan ia terus-menerus bergumul dengan rasa bersalahnya, inisiatifnya untuk pulang ke kampung halamannya, sekalipun dia dihantui oleh ketakutan yang amat sangat, tetapi sekaligus juga ia terus bergumul di hadapan Allah. Dan Allah menolongnya untuk menghadapi semuanya. Menarik, kisah rekonsiliasi antara adik dan kakak dikisahkan pada kisah selanjutnya di pasal 33. Memungkinkan kita bersama dalam perenungan ini untuk melihat bacaan yang berkaitan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, khususnya orang-orang Yahudi, untuk senantiasa mensyukuri anugerah Allah di dalam Kristus, yang tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi tetapi menyelamatkan semua orang, dan keselamatan itu adalah anugerah Allah bagi semua orang. Sekaligus mengingatkan siapa saja, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita ini hidup hanya karena belas kasihan Allah yang diperlihatkan oleh Yesus melalui hatinya tergerak oleh belas kasihan atas orang banyak yang mengikuti dia. Juga sekaligus mengingatkan kita sekalian betapa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa dikasihi oleh Allah. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita merespons pertolongan dan anugerah Allah itu. Sama seperti Yakub,
yang mau berekonsiliasi kembali dengan kakaknya Esau sekalipun itu menakutkan, tetapi ia harus berani menanggung konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Kesalahannya di masa lalu harus ia tebus, dan Tuhan menolongnya. Berbahagialah kita sekalian, anak-anak ketebusan di dalam Kristus. Kita pun tertolong hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus, sehingga kita diselamatkan. Tinggal persoalannya, bagaimana kita merespons anugerah Allah di dalam Kristus bagi kita. Mari menghargainya dengan sungguh-sungguh, sambil mempergunakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin, apapun kapasitas kita. Setiap hari menyadari, ternyata kita setiap saat menikmati pertolongan Tuhan sebagai anugerah. Teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus menjadi kenyataan di tengah-tengah keberadaan kita bersama. Tidak hanya sebagai bangsa, tetapi menyeluruh di beberapa belahan dunia sampai saat ini. Tetapi kondisi ini juga sampai saat ini mengajar kita bahwa kita masih terus menikmati pertolongan Tuhan sebagai anugerah menghadapi situasi ini. Seberapa di antara kita yang terus bergelut dengan tanggung jawab di luar rumah, bergelut dengan tanggung jawab di dalam rumah, menghadapi anak-anak kita yang harus belajar dari rumah, para orang tua, khususnya para ibu, sungguh-sungguh berperan ganda menjadi ibu sekaligus menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi ibu guru untuk sementara waktu di rumah. Mari terus memberi semangat kepada diri kita masing-masing. Ini tantangan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ternyata menjadi ibu guru dan menjadi bapak guru tidak mudah. Apalagi untuk mengajar anak-anak sendiri di rumah dengan situasi yang tidak berubah, tidak sama dengan situasi di sekolah. Sungguh ini adalah tantangan tersendiri bagi kita. Tetapi kiranya kita tidak menjadi patah semangat. Karena keadaan ini kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Tetapi sekaligus pagi ini kita diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Kita senantiasa menikmati anugerah pertolongannya. Mari menikmatinya dengan sukacita dalam segala keadaan-keadaan kita. Kita tengah menghadapi sebuah keadaan yang sangat baru, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi syukur kepada Allah yang tetap setia menolong kita melewati semuanya. Terpuji Allah yang terus berkarya dalam hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Karyanya mendatangkan sukacita bagi kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sejenak dalam saat teduh, kita merenung-renungkan bagaimana kita menghayati dengan sungguh setiap anugerah pertolongan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini sampai pada saat ini. Bukankah sesungguhnya setiap hari pertolongan Tuhan itu selalu nyata? Tetapi kadang-kadang kita menganggapnya adalah hal yang biasa-biasa saja. Hendaklah kita juga senantiasa mengatakan, sungguh kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Dan karena itu yang patut kita nyatakan adalah syukur kepadanya.
Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam persekutuan kita dengan semua orang percaya di segala abad dan di segala tempat, mari saya jemput kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya dengan hikmat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pujian mari bersyukur semua dari Kidung Jemaat 291 kita lakukan untuk mengiringi persembahan kita. Mohon perhatian buat warta jemaat, Minggu 2 Agustus 2020. Pertama, ibadah live streaming dari Jemaat Silo Campagaya dapat kita akses melalui channel YouTube. Yang kedua, pundi persembahan keluarga dapat kita teruskan ke majelis gereja atau koordinator kelompok masing-masing. Penekanan warta jemaat yang terakhir,
pemberkatan nikah. Jika tidak ada halangan, pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, pukul 11 siang, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi saudara Norman Adiaska Nainggolan dengan Dian Anggraini S. Kiranya rencana keluarga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Demikianlah warta Jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari jemaat Tuhan, kita akan sehati di dalam doa syafaat, dan karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk kemurahan-Mu yang senantiasa kami nikmati, bahkan untuk anugerah pertolongan-Mu yang tiada berhenti terus nyata dalam hidup kami. Sekalipun mungkin banyak di antara kami yang tidak menyadari hal itu. Tetapi terima kasih di pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu, dan hamba-Mu Yakub telah menyaksikan semuanya itu. Kami pun meyakini bahwa Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan Yakub adalah Allah yang juga terus berkarya secara pribadi lepas pribadi melalui kehidupan kami masing-masing sampai pada saat ini. Karena itu terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Roh Kudus meneguhkan kami sekalian, sehingga kami terus dimampukan mensyukuri setiap anugerah pertolongan-Mu yang terus kami alami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah pakai dan perlengkapi di pagi ini, mengambil bahagian di dalam ibadah ini, baik majelis gereja yang bertugas, kantoriah, pianis, dan juga tim multimedia yang telah berlelah-lelah sedemikian rupa. Tuhan berkenan memberkati semuanya, sehingga sungguh menjadi persembahan hidup di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan segenap jemaat Tuhan di lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya, dalam keadaan-keadaan mereka masing-masing yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan menopang mereka. Kami tidak sanggup menyebut nama mereka satu persatu, tetapi pengasihan Tuhan tetap menjangkau mereka, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Tuhan tolonglah mereka untuk terus meyakini anugerah pertolongan dan kuasa-Mu. Sebagaimana yang kami tahu sampai hari ini terus bergumul, kekasih kami Dedi, Tuhan kasihanilah. Para orang-orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan juga terus menguatkan mereka. Jemaat Tuhan yang tengah bergumul dalam duka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Jemaat Tuhan yang tengah bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran, dan keluarga-keluarga yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pernikahan, berkenan kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, terkhusus untuk rencana pemberkatan nikah bagi Norman dan Dian. Tuhanlah yang akan memberkati rencana ini. Demikian rencana-rencana setiap umat-Mu di tengah-tengah lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya. Tuhan yang berkarya di dalam semuanya. Kami menyerahkan anak-anak kami yang tengah menikmati pertumbuhan fisik dan juga pertumbuhan rohani, yang tengah berjuang mengejar cita-cita. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu.
terkhusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Anak-anak kami harus belajar dari rumah. Mungkinkan mereka untuk tekun berdisiplin. Kami arahkan dengan baik sehingga mereka boleh menikmati proses belajar dengan sukacita. Kami bersyukur bagi anak-anak kami yang Tuhan mungkinkan menikmati keberhasilan, prestasi di tengah-tengah perjuangan studi. Kami menyerahkan anak-anak kami yang tengah bergumul mencari lapangan pekerjaan, yang bergumul untuk penyelesaian studi, yang bergumul dalam kerinduan untuk pasangan hidup. Kasih Tuhan menyertai mereka. Bapa di sorga, demikian kami berdoa menyerahkan segenap majelis gereja untuk senantiasa sehati sepikir, mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Pendeta, penatua, dan diaken akan bahu-membahu, topang-menopang dalam senantiasa bersinergi satu dengan yang lain, mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan. Kepadamu kami menyerahkan persembahan syukur yang boleh dikumpulkan, baik pada hari ini pun ya dikumpulkan melalui koordinator-koordinator kelompok. Berkenan Tuhan atasnya, sehingga dapat ditata sedemikian rupa untuk tugas pelayanan dan kesaksian yang tidak hanya sebatas dalam jemaat, tetapi di mana-mana dalam pengaturan Tuhan mungkinkan, dan di atasnya namamu dimuliakan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan akan terus mengaruniakan hikmat bagi pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tengah-tengah Kota Madya Makassar ini. Kiranya keberadaan di tengah-tengah situasi pandemi ini terus dapat dipikirkan dengan baik, sehingga harapan kami bahwa semuanya dapat berlalu dengan baik. Kami terus menikmati anugerah pertolongan-Mu, dan Tuhan berkenan bagi para relawan, bagi para petugas kesehatan, dan juga gugus tugas yang terus bekerja tanpa kenal lelah. Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, inilah kehidupan yang kami nyatakan kepadamu. Berkenan kiranya Tuhan menyempurnakan. Kami datang kepadamu berseru dan bermohon di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita melakukan kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini pun di mana saja kita berada, pergilah dengan sukacita kemana saja Tuhan mengutus kamu, dan bersaksilah tentang kuasa Kristus di sepanjang hidupmu. Mari arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta. Tuhan memberkati Ibu dalam keluarga dan dalam pelayanan. Mari angkat pujian Nama Yesus Termulia sebagai lagu penutup pada ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, segenap majelis gereja yang bertugas di pagi ini bersama Kantoria, Yanis, dan tim multimedia menyapa kita selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita sekalian dan kita terus diingatkan untuk senantiasa setia dalam menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga kesehatan kita, pakai masker selalu. Tuhan menolong kita melewati pandemi ini. Terpujilah Tuhan. Selamat siang.